Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita datang beribadah kepada Tuhan dan kitab Mazmur pasal 24 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima menuntun kita untuk masuk dalam ibadah demikian. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan, dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Mengagungkan kuasa-Nya, besarkan namanya di kerajaan-Nya, kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Janganlah lupakan berkat dan anugerah-Nya sepanjang hidupmu. Bersyukurlah terus, jadilah kau berkat bagi sesamamu. Pimpinannya tetap, haleluya. Pimpinannya tetap, haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Jemaat Tuhan, marilah kita meteraikan ibadah hari ini dalam pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk membimbing kita di dalam ibadah hari ini dari Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Demikian firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia
adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, dan mari berdoa. Ya Bapa, bagimu segala puji dan kemuliaan. Dalam ibadah ini kami merindukan kasih dan rahmat-Mu. Kami rindu akan firman-Mu. Ajarlah kami mengerti hikmat-Mu, dan mampukanlah kami menjadi pelaku firman yang sejati. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita kembali membuka Alkitab kita dari kitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai dengan pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Kitab Keluaran, pasal yang pertama, ayat yang ke-8, sampai dengan pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini.
Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan-perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, dan bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga." Lalu Firaun memberikan perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarlah ia hidup." Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakak perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Saud putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun itu kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya,
karena aku telah menariknya dari air. Demikian saja pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, mendengar, mempergumulkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya setiap orang suka dengan cerita. Dari anak-anak, para orang-orang dewasa, bahkan orang tua suka bercerita ketika hendak menyampaikan sebuah pesan melalui nasihat-nasihat dalam sebuah cerita-cerita tertentu, dan harapan besarnya melalui cerita tersebut pendengar atau mereka yang mendengarkannya akan menemukan pesan-pesan penting yang bisa menjadi nasihat dalam kehidupannya. Ini menunjukkan kepada kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, nampaknya cerita menjadi bahasa yang paling sederhana, metode yang paling gampang untuk menyampaikan sebuah pesan. Seseorang diajak berimajinasi, melintasi ruang dan waktu, mengidentifikasikan diri ke dalam cerita tersebut sebagai seorang tokoh. Bahkan dalam menghayati cerita-cerita tersebut, seseorang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, hitam atau putih. Itulah sebabnya segala sesuatu melalui sebuah cerita bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Dan pendengar bisa memiliki cara pandang yang lebih luas dibandingkan ketika sebuah pesan atau sebuah nasihat hanya disampaikan begitu saja. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam sebuah cerita tersebut pada akhirnya seseorang bisa menemukan tokoh sentral, seorang lakon, yang di dalam cerita tersebut akan menjadi sang penyelamat, menjadi tokoh yang terus hadir dalam setiap cerita. Mereka yang mengikutinya akan hanyut dalam cerita tersebut, bahkan tidak jarang kemudian menemukan pengalaman-pengalaman yang identik sama dengan apa yang sedang dialami. Itulah sebabnya beberapa orang kemudian merasa tersentuh dengan sebuah cerita. Karena apa yang dia alami sama persis dengan apa yang dialami oleh sang tokoh tersebut. Sampai pada akhirnya, seseorang bisa menemukan dirinya sendiri sebagai seorang tokoh dalam sebuah cerita kehidupan yang sedang dialami pada saat ini. Sadarkah kita bersama, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa sebenarnya Tuhan adalah kreator agung yang sedang bercerita tentang kehidupan, yang sedang merancang cerita kehidupan manusia dengan cara yang sangat kreatif dan dinamis. Itulah sebabnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mencoba memahami bagaimana Tuhan berkarya sebagai kreator agung bagi kehidupan kita. Sang kreator agung yaitu Tuhan, yang berada di atas kehidupan adalah tokoh yang paling utama yang melampaui ruang dan waktu. Allah adalah pencipta ruang dan waktu. Allah adalah Allah segala-galanya, di atas segala-galanya. Tuhan sebagai sumber kehidupan. Karena Dia adalah kehidupan itu sendiri. Dia adalah pencerita kehidupan. Dia adalah pencipta cerita kehidupan. Itulah sebabnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, manusia berada pada posisi berkreasi di bawah otoritas Tuhan. Segala cerita yang ada di dalam perjalanan kehidupannya senantiasa berada di bawah kuasa Tuhan. Dan itu membawa kita kepada sebuah kesadaran bagaimana kita setiap saat perlu datang kepada Dia, Sang Kreator Agung. Kita bisa pahami pula, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa Tuhan dalam berkreasi ternyata berkenan memakai ruang dan waktu. Meskipun Dia berada di atas ruang dan waktu, tidak bisa dikuasai oleh ruang dan waktu, tetapi ternyata Dia berkenan memakai ruang dan waktu. Bahkan memasuki ruang dan waktu dengan tetap tidak kehilangan identitasnya sebagai Allah yang Maha Kuasa. Itulah sebabnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Dia masuk dalam ruang dan waktu,
Dia berkenan memakai atribut ruang dan waktu. Dia memakai sejarah, dia memakai pengetahuan, dia memakai bahasa, dia memakai budaya, konteks yang ada. Bahkan yang luar biasa, dia melibatkan manusia untuk berkontribusi aktif, untuk terlibat aktif dalam cerita kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara, sungguh sangat luar biasa. Allah yang tidak terbatas ternyata masuk dalam dunia yang terbatas tanpa kehilangan kemahakuasaannya. Bahkan dalam prosesnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan berkarya dengan cara yang sangat dinamis. Masuk di akal, bisa dipahami. Tetapi pada titik-titik tertentu, pada saat-saat tertentu, penuh dengan misteri. Menjadi sebuah rangkaian cerita yang kompleks, namun selalu bisa dimengerti dan akhirnya bermuara pada rancangannya yang agung. Bahkan yang luar biasa, kesalahan manusia pun pada akhirnya dirancang ulang kembali oleh Allah menjadi hal yang baik. Itulah sebabnya setiap kita punya tugas untuk menemukan tujuan dalam setiap cerita kehidupan yang dibuat oleh Allah. Apa peran kita dalam cerita karya penyelamatan Allah? Dan itu tentu menjadi tugas kita terjadi sepanjang perjalanan kehidupan iman kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, bangsa Israel ditindas di Mesir. Ayat Alkitab memberitahukan raja baru tidak lagi mengenal siapa Yusuf pada masanya yang punya jasa begitu luar biasa. Kejayaan Yusuf harus pudar seiring dengan berjalannya waktu. Pengaruhnya sudah tidak berpengaruh berarti lagi. Penindasan terjadi secara sistematis. Bahkan tidak jarang kita bisa membaca bagaimana pertimbangan politik menyumbang alasan. Bagaimana mungkin bangsa yang ditindas ini kemudian bertambah menjadi besar. Itulah kekhawatiran yang sempat dikatakan oleh raja yang berkuasa pada waktu itu ketika dia berkata, bangsa Israel ini sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, kehidupan pahit harus mereka hadapi. Ketika dengan cara yang sangat tertata, rapi, tersistematisasikan dengan baik, raja ini melakukan penindasan-penindasan. Bahkan diwarnai dengan merahnya darah bayi-bayi yang harus terbuang ke sungai Nil, dibunuh. Sebuah cerita kehidupan yang bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Bahkan mungkin juga dalam kehidupan iman kita. Kita secara pribadi pun masa kelam dapat hadir kapan saja. Dan kita sebagai tokoh yang sedang mengalami kondisi-kondisi tersebut, tentu merasa prihatin, merasa cemas, menderita. Tetapi memang itulah sebuah cerita kehidupan yang bisa datang kapan saja. Masa kelam dapat hadir kapan saja dalam perjalanan kehidupan iman kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana respon kita? Sikap proaktif kita lah yang kemudian bisa menentukan apakah kita terhanyut dalam suasana kekelaman ataukah kemudian kita mau memandang kembali kepada Allah sehingga kita mendapatkan pencerahan. Sungguh sangat luar biasa di tengah penderitaan yang mereka sedang alami pada masa itu. Makin ditindas ternyata mereka makin berkembang dan bertambah banyak. Makin ditindas ternyata tidak menghalangi karya Tuhan. Ini memberikan pengajaran berharga bagi kehidupan iman kita bahwa masa sukar seringkali menjadi kesempatan emas bagi kita untuk semakin mengenal siapa Tuhan yang kita percayai. Yang setiap kali kita ibadah kita nyatakan bahwa dialah sumber pertolongan kehidupan kita.
Dalam penindasan ternyata masih ada tokoh bidan yang takut akan Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan dengan cara yang sangat luar biasa untuk menolong. Penting bagi kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk menemukan peran kita di dalam cerita kelam kehidupan. Pasti masih ada sesuatu yang masih bisa kita lakukan. Bahkan yang luar biasa, karya Tuhan dinyatakan dengan cara yang tidak terduga. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan terus berkarya dalam keadaan apapun. Dalam cerita kelam kehidupan kita, ternyata Tuhan tetap mampu menunjukkan otoritasnya. Tetap mampu menunjukkan kekuasaannya. Jangan patah semangat, jangan putus asa. Karena Allah selalu punya cara untuk menolong. Bapak, Ibu, dan Saudara, cerita berlanjut. Dalam suasana mencekam, justru Musa lahir. Kita membayangkan kalau semuanya baik-baik saja tentu akan lebih mudah. Akan lebih gampang untuk bisa mengerti dan memahami. Tetapi dalam suasana mencekam justru Musa lahir. Perhatikan bagaimana kreativitas Tuhan itu muncul. Di tengah ancaman kematian, bayi yang harus dibuang, Musa justru lahir. Betapa karya Allah itu tidak bisa kita duga sama sekali. Karena kadang-kadang masa kelam justru menjadi kesempatan bagi kita untuk semakin kreatif. Untuk menunjukkan bagaimana kita tidak menyerah. Karena ternyata dalam suasana mencekam sekalipun Allah tetap berkarya. Bahkan Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana Allah kreatif untuk menolong Musa. Diceritakan bagaimana bayi ini disembunyikan untuk beberapa saat lamanya. Ketika mulai bertambah besar, tidak mungkin lagi disembunyikan. Maka ide muncul untuk menghanyutkan di sungai Nil. Dan kemudian dalam pengawasan kakaknya, melihat akan apa yang nanti akan terjadi. Dengan sebuah cerita yang tiba-tiba Putri Firaun datang ke sungai tersebut dan kemudian merasa iba melihat bayi tersebut, mengambilnya. Dan kakak dari bayi itu mengatakan, mungkinkah saya memanggilkan seorang inang penyusu? Dan yang ajaib, justru ibu sang bayi itulah yang kemudian menyusui bayi tersebut. Dapat kita bayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara, sebuah cerita yang mungkin tidak masuk di akal, tetapi itulah sebuah lelucon cara Tuhan untuk menolong. Kadang-kadang di luar kemampuan kita untuk berpikir. Kita bisa memahaminya karena ketika cerita itu sudah berlalu. Tetapi coba kita bayangkan bagaimana suasana yang mencekam harus mereka alami dalam proses-proses tersebut. Sampai pada akhirnya Musa tertolong. Dan Allah merancang penyelamatan. Pada saatnya nanti Musa akan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Bahkan kalau kita potong sejenak, bagaimana cerita ini pada akhirnya berlanjut. Musa menjadi seorang pangeran di Mesir, menjadi sebuah bentuk persiapan. Kepemimpinannya digembleng. Sampai pada akhirnya itu menjadi bekal bagi dia untuk memimpin umat Tuhan keluar dari perbudakan di Mesir. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan cerita dengan sebuah proses yang penuh dengan ancaman dan ketidakpastian, Allah tetap berkarya. Terkadang kita hanya perlu menemukan cara unik yang Tuhan pakai, lelucon yang Tuhan sematkan dalam setiap peristiwa. Yang pada akhirnya membuat kita kembali tersenyum, tersadar, ingat, dan kembali percaya bahwa ternyata Tuhan tetap terus berkarya. Ada banyak cerita-cerita yang terjadi dalam kehidupan iman kita, yang itu sebenarnya membawa kita untuk semakin percaya kepada Tuhan. Bahwa sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Tuhan senantiasa hadir dalam cerita kehidupan kita. Dan itu tentu menjadi modal terbaik bagaimana kita untuk tetap terus meyakini karya Tuhan atas kehidupan kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bersama bahwa Tuhan merancang penyelamatan. Kejahatan dosa manusia sekalipun tidak pernah menggagalkan. Pilihan-pilihan manusia yang jahat sekalipun tidak pernah bisa menghentikan karya penyelamatan Allah yang terus kreatif. Karena apa? Karena Allah adalah kreator agung bagi kehidupan. Dan kalau dia adalah kreator agung bagi kehidupan, jangan pernah mengatakan bahwa tidak bisa, mustahil. Jangan pernah mengatakan bahwa tidak ada jalan keluar. Selalulah percaya, Sang Kreator Agung selalu punya cara untuk menolong. Untuk setiap kita yang menjadi tokoh dalam sebuah cerita dalam kehidupan kita masing-masing, temukan tujuan Tuhan ketika kita berada dalam sebuah cerita kehidupan kita pada saat ini. Temukan tujuan Tuhan ketika ada sebuah cerita kehidupan yang kita lalui sampai dengan detik ini. Ada peran-peran yang harus kita lakukan. Ada tugas-tugas yang harus kita emban. Mari menjadi tokoh-tokoh cerita yang baik. Jadilah tokoh baik dalam cerita hidupmu. Jadilah tokoh cerita yang terus berpengharapan meskipun tertindas. Jadilah tokoh cerita yang terus sabar dalam penderitaan. Yakin dan percayalah, pada saatnya Tuhan akan tetap terus memberikan yang terbaik kepada kehidupan kita. Dan Tuhan selalu kreatif di dalam menolong kehidupan kita. Amin. Mari bersama kita datang kepada Tuhan di dalam doa syafaat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata mulia di dalam kerajaan surga yang berkarya luar biasa bagi hidup kami. Sebagai kreator agung yang terus berkarya di sepanjang sejarah kehidupan kami. Bahkan dalam cerita-cerita kehidupan kami secara pribadi, Engkau tetap terus menuntun kami untuk dapat tetap terus menemukan karya-karya-Mu yang ajaib. Terkadang kami harus berhadapan dengan masa-masa kelam, masa-masa ketakutan, kecemasan, penderitaan. Tetapi kami mau tetap percaya bahwa tangan Tuhan tetap terus terulur untuk memegang kami, untuk menguatkan kami. Dan itulah yang terjadi pada saat ini. Kami mengucap syukur ketika firman-Mu kembali meneguhkan kami. Bahwa Engkaulah Sang Kreator Agung bagi penyelamatan kehidupan kami. Kami mau belajar untuk menemukan karya-Mu dalam hidup kami. Tugas dan peran kami dalam sebuah cerita kehidupan kami. Sehingga kami tetap hidup di dalam kesetiaan Roh Kudus yang terus menuntun dan menguatkan kami. Kami tetap terus mengucap syukur di tengah kondisi masa pandemi sampai dengan saat ini.
Bapa masih tetap izinkan kami untuk datang berjumpa dengan Engkau dalam keadaan yang baik, melalui sarana media online pada saat ini. Kami tetap mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami boleh tetap merasakan kehadiran-Mu, kekuatan, kuasa Roh Kudus-Mu yang terus menuntun kami. Sekiranya pandemi ini dapat segera berlalu, kami percaya kuasa-Mu akan terus dinyatakan. Tetapi bukan kehendak kami, Bapa, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Tuntun kami agar kami memaknainya dengan cara yang benar. Ada sebuah cerita yang sedang terenda dan kami mau menemukan pesan-pesannya bagi kehidupan kami. Tuntun kami untuk kembali menyadari betapa berharganya kehidupan kami. Betapa lemah dan tidak berdayanya kami. Di tengah kemajuan zaman yang begitu pesat, teknologi yang luar biasa, pada akhirnya kami harus tertunduk malu ketika kuasa-Mu ternyata tetap melampaui upaya apapun yang telah kami kembangkan bersama. Tuntun kami, Bapa, agar kami merendahkan hati dan kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami boleh kembali melihat bagaimana kehidupan kami. Kami percaya Bapa terus menjaga kami, melindungi kami, dan tuntun kami untuk tetap terus terlibat aktif memelihara alam ciptaan-Mu dengan sebaik-baiknya. Ampuni kami, Bapa, jika seringkali keuntungan lebih dominan sehingga membuat kami mengeksploitasi kekayaan alam hingga terjadi bencana. Ampuni kami, Bapa. Tuntun kami bukan hanya berpikir untuk keuntungan pada hari ini, pada masa hidup kami. Tuntun kami untuk berpikir jauh ke depan. Warisan yang hendak kami wariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Kami percaya Bapa menuntun kami. Dalam kehidupan beriman, kehidupan berjemaat, kehidupan bergereja, kami boleh memberikan makna ulang. Bagaimana iman kami tidak lagi melekat kepada benda, kepada simbol, kepada ritual, tetapi iman kami hendak kami lekatkan kepada Engkau, yang adalah Allah, yang adalah roh adanya, sehingga kami boleh menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Sertai kami dalam setiap pelayanan, tugas panggilan kami dalam organisasi untuk dapat belajar memberikan yang terbaik. Apa yang kami lakukan, kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuntun dan sertai kami untuk bisa beradaptasi. Sehingga pada akhirnya kami disadarkan betapa Engkau sangat mengasihi kami. Betapa Engkau sangat mencintai kehidupan kami. Kami bersyukur untuk para pemimpin kami, bangsa dan negara kami. Hikmat-Mu lah yang terus menaungi mereka. Engkau yang tetap menjagai kami semua. Kami mengucap syukur dengan pergumulan kehidupan kami akan masa depan kami, kelemahan tubuh karena sakit, harapan dan cita-cita yang harus tertunda. Tuntun dan sertai kami, Bapa, agar iman kami semakin dewasa dalam setiap pergumulan hidup kami. Kami percaya dimanapun kami berada, tuntun kami untuk menjadi tokoh baik dalam sebuah cerita sejarah kehidupan kami. Karena Engkaulah pencerita agung yang terus berkreasi, melibatkan kami untuk ambil bagian. Sehingga pada saatnya, kehidupan kami senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa-dosa kami. Kami naikkan doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarlah firman Tuhan yang akan mengantar kita untuk memberikan persembahan. Firman Tuhan diambil dari Ibrani 10 ayat 10, demikian. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Janganlah engkau terlena rasa yang memabukkan, atau larut dalam duka ketika datang cobaan. Ini hitung berkat Tuhan yang berlimpah dan berirah, meskipun dalam cobaan ucap syukur padanya. Mari kita serahkan persembahan ini dalam doa. Ya Tuhan, daripadamulah segala sesuatunya. Segala yang kami nikmati dan miliki seluruhnya adalah berkat karunia-Mu. Pada kesempatan ini, kami datang dengan membawa persembahan. Kiranya Tuhan berkenan menerima untuk dipakai alat kemuliaan nama-Mu. Amin.
Jemaat yang diberkati Tuhan, jalanilah kehidupanmu dengan selamat dan lakukanlah segala yang berkenan di mata Tuhan. Berdirilah teguh dan jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab engkau tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Oleh karena itu bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin.